Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Kifiah. Dan saya Yufri Lariska. Baik, di sini kami akan mempraktekkan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama itu tata cara memandikan jenazah. Barang-barang yang harus disiapkan. Yang pertama itu air bersih secukupnya. Yang kedua itu sabun atau bahan pembersihan. Dan yang ketiga itu kapas atau kain bersih. Yang selanjutnya ada handuk besar. Selanjutnya ada kain kafan. Selanjutnya ada wangian seperti kapur. Yang pertama itu ada niat nawaitu husna lihazihil maitati lillahi ta'ala. Saya berniat memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua itu ada menutup aurat. Nah, yang ketiga itu ada membersihkan kotoran, mulai dari bagian tubuh yang terkena najis, terutama di area kemaluan dan di bibir. Selanjutnya, gunakan kapas untuk membersihkan najis tanpa menyentuh langsung. Selanjutnya, buang kapas setelah selesai. Dan yang keempat itu membasah tubuh. Basahi seluruh tubuh dengan air hangat, dimulai dari sisi kanan lalu sisi kiri. Pastikan air mengenai seluruh tubuh. Dan yang kelima itu ada membersihkan dengan sabun. Gunakan sabun atau bahan pembersih untuk mencuci rambut, kepala, wajah, tubuh. Selanjutnya, perhatikan area lipatan tubuh seperti sela-sela jari, ketiak, dan leher. Selanjutnya, cuci rambut dengan lembut. Lalu bilas dengan air bersih. Selanjutnya yang keenam, basuhan kedua, yaitu siramkan air bersih kembali ke tubuh mulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri. Selanjutnya yang ketujuh, basuhan ketiga, air wangian. Gunakan air bercampur kapur atau wangian untuk basuhan terakhir. Pastikan air itu merata ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang kedelapan, mengeringkan tubuh. Keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk bersih. Selanjutnya yang terakhir, menata rambut. Jika rambut jenazah panjang, pisahkan menjadi 3 bagian, lalu kepang dengan lembut. Lalu letakkan rambut ke arah punggung. Baik, itu saja praktek memandikan jenazah. Selanjutnya mengafankan jenazah. Selanjutnya ada tata cara mengkafani jenazah. Ada persiapannya. Yang pertama itu bahan kain kafan. Kain kafan biasanya terdiri dari 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Nah, panjang kain disesuaikan dengan tinggi jenazah, biasanya lebih panjang
30-60 cm dari tubuh jenazah. Selanjutnya sediakan tali dari kain kafan sebanyak 3 atau 5 buah. Selanjutnya alat-alat yang dibutuhkan, kapas cukupnya, wangi atau kapur beruas. Yang terakhir itu ada air untuk membasahi kapas. Baiklah, langkah mengkafani jenazah. Yang pertama itu menyiapkan kain kafan. Bentang kain kafan di tempat yang datar, biasanya ranjang atau ranjang jenazah. Tumpuk kain sesuai jumlah lapisan, letak lapisan yang paling luar di bawah. Selanjutnya taburkan wewangi atau kapur beruas di setiap lapisan kain kafan. Yang kedua itu letakkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan jenazah di kafan dengan posisi tubuh lurus. Pastikan posisi kepala berada di bagian atas kain kafan. Selanjutnya yang ketiga, membalut jenazah. Balikkan kain kafan dari sisi kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan hingga seluruh tubuh tertutup. Untuk jenazah perempuan, tambahkan kain khusus untuk menutup kepala atau kerudung dan dada. Yang keempat itu menutup dengan kampas. Gunakan kampas untuk menutupi lubang hidung, mulut, telinga, dan bagian tubuh lainnya yang memerlukan penutupan agar tetap rapi. Yang kelima itu mengikat kain kafan dengan tali yang sudah disiapkan di bagian kepala, pinggang, kaki. Selanjutnya, periksa kembali apakah aurat jenazah tertutup dengan sempurna. Pastikan kain kafan tidak terlalu longgar atau ketat. Baiklah, itu saja tata cara mengkafani jenazah. Selanjutnya, menyolatkan jenazah. Baik, selanjutnya langkah-langkah sholat jenazah. Yang pertama itu membaca niat. Usolli ala hadril mayitati arba'a takbiratil fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wal afdihi wa'fu anhu wa akrim nazulahu
wasi ma'da kulu waqtilahu bil ma'i wataliji wal baradi wa nakihi minal khataya kama yunaka atsabul abiyadu minad ganas wa abdil ladina darang khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa adzakirlahu jannata wa aidu min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wajdahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang terakhir itu menguburkan jenazah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat provisi. Di sini zakat provisi ini adalah zakat penghasilan atau adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas pendapatan dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat provisi ini setara dengan 85 kg. Nah, atau emas murni yang nilainya berubah setiap tahunnya mengikuti harga emas tersebut. Nah, di sini contoh zakat provisi. Ibu Dina berprofesi sebagai karyawan yang mendapatkan gaji sebulannya senilai 5 juta. Nah, dan bonusnya 1 juta jika harga beras yang dilakukan Ibu Dina seharga 10.000. Nah, berapa zakat yang dikeluarkan setiap bulannya? Yang pertama nisabnya 520 kilo dikali 1000. Dikali 1000 sama dengan 520.000. Harga emas senilai 10.000. Nah, gajinya 5 juta, bonusnya 1 juta, totalnya mencapai nisabnya 6 juta. Nah, zakatnya Rp 6 juta dikali 2,5% sama dengan 150 per bulan. Nah, kadar zakat provisi adalah 2,5% dan menghasilkan kadar atau gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Kita menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan untuk harta yang sudah mencapai nisab dan haul seperti emas, perak, surat berharga, tabungan, hasilkan provisi, aset perdagangan, hasil barang tabungan, hasil barang tambang atau hasil laut. Zakat mal ini dikeluarkan sekali setiap tahun. Contohnya, seorang memiliki aset tabungannya senilai 50 juta, emasnya 100 gram, harga emasnya per gramnya yaitu 1 juta, total nilai emasnya jadi 100 dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Nah, investasi yang diduduknya itu 30 juta. Nah, total hartanya itu 50 juta ditambah emas 100 juta ditambah investasi yang diduduk itu 30 juta sama dengan 180 juta. Nah, di sini dikurangi hutang jangka pendek yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, utangnya 20 juta, total harta yang dihitungnya itu 180 juta dikurang 20 juta sama dengan 160 juta. Nah, nisab zakat mal ini total harta yang dihitung yaitu 180 juta dikurang 20 juta sama dengan 160 juta. Nah, nisab zakat malnya 85 kg emas dikali 100 sama dengan 85 juta. Baik, itulah penjelasan tentang zakat mal dan zakat provisi. Selebihnya kalau ada kekurangan kami mohon maaf.
Nah, baik, selanjutnya itu pembagian harta waris. Pewaris penangkaian harta wali sebesar 360 juta. Bagaimana cara pembagian menurut hukum falpa? Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, bagian setiap ahli waris yang pertama itu ada istri mendapatkan 1/8 karena pewaris memiliki anak. Nah, yang kedua itu ada ibu mendapatkan 1/6 karena ada keturunan pewaris. Yang ketiga itu ada ayah mendapatkan 1/6 ditambah bagian kosabah. Terus yang kedua itu ada anak laki-laki dan anak perempuan, sisanya dibagi sebagai asobah. Nah, yang kedua itu perhitungan bagian ahli waris. Istri mendapatkan 1/8 dikali 360 juta, jadi hasilnya mendapatkan 45 juta. Selanjutnya ada ibu mendapatkan 1/6 dikali 360 juta, maka hasilnya 60 juta. Nah, selanjutnya ada ayah mendapatkan 1/6 dikali 360, maka hasilnya menjadi 60 juta. Nah, sisanya sisa harta asobah atau total harta istri, ibu, dan ayah 360 juta dikurang 45 juta hasil istri, dan ditambah 60 juta dari ibu, dan ditambah lagi 60 juta dan ayah, maka sisanya menjadi 190 juta. Nah, pembagian asabah anak-anak yaitu anak laki-laki mendapat dua, anak perempuan mendapat 1. Jadi totalnya 5. Nah, nilai 1 dibagi hasil yang 195 juta tadi dibagi 5 menjadi 39 juta. Nah, untuk anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 kali 39 juta tadi, maka hasilnya 78 juta. Nah, untuk anak perempuan 1 kali 39 tadi 39 juta, maka tetap sama hasilnya menjadi 39 juta. Baiklah, itu saja pembagian harta waris. Saya ucapkan terima kasih.